Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena beliau Allah telah memberikan kita peluang, kesempatan dan juga kesehatan ya, sehingga kita dapat belajar melalui video materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada hari ini dan kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dan jenis lembaga keuangan yang ada di negara kita ya. Nih, di sini adalah pengertian lembaga keuangan. Jadi, lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang tertera dalam pasal 1 menyatakan bahwasanya semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menaruh uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Nah, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Nah, lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap ya, dimana dalam lembaga perbankan itu menyalurkan dana atau memberi pinjaman berupa kredit. Selain hal tersebut juga dalam lembaga perbankan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ya. Selain itu, usaha bank dalam bentuk lainnya memberikan jasa yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Ini lembaga keuangan. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia, di negara kita ya. Pertama itu ada lembaga perbankan, selanjutnya ada lembaga pembiayaan, lembaga penjamin simpanan, lembaga asuransi, lembaga pasar modal, dan juga lembaga pegadaian. Ya, jadi itu beberapa lembaga keuangan yang ada di negara kita ya. Ini Ibu salah ketik nih, maksudnya lembaga perbankan, bukan lembaga perbankan ya. Nanti teman-teman bisa dirubah lagi ya. Lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, lembaga penjamin simpanan, lembaga asuransi, lembaga pasar modal, dan lembaga pegadaian. Baik. Oke, dalam hal lembaga perbankan, seperti teman-teman ketahui ya, bahwasanya lembaga perbankan ini merupakan lembaga yang menarik uang atau menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk pembiayaan untuk bank syariah ya. Nah, dalam prakteknya, jadi dalam praktek perbankan itu lembaga bank atau jenis bank dibedakan menjadi 3 golongan ya. Pertama itu ada bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, untuk bank sentral ya, di negara kita ini dipegang oleh Bank Indonesia ya, BI. Itu bank sentral, sebab BI itu merupakan sebagai bank sentral di negara kita. Nah, tugas bank sentral diantaranya yaitu melakukan pengawasan, mengatur perbankan,
Selanjutnya, mengatur suku bunga dan cadangan bank, mencetak uang, dan mengambil kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Maka jelas bank sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan juga melaksanakan kebijakan moneter ya. Selain itu juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dalam hal pengawasan perbankan. Itu kewenangan ataupun tugas dari Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita. Oke, dan selanjutnya jenis bank itu adalah bank umum. Nah, jadi bank umum ini memiliki tugas untuk melayani masyarakat dalam hal jasa-jasa perbankan pada umumnya. Jasa-jasa perbankan itu apa saja? Ya, tadi ada menghimpun dan juga menyalurkan dana serta dapat melakukan mobilitas pembayaran ya. Itu beberapa atau aktivitas hal yang dilakukan oleh bank umum. Oke, ini adalah aktivitas perbankan di mana aktivitas perbankan itu adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah perbankan adalah kegiatan funding ya, dan menyalurkannya. Nah, kalau menyalurkannya itu biasanya sering kita dengar dalam dunia perbankan adalah kegiatan lending ya. Serta aktivitas lainnya berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat, berbagai aktivitas untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan, yaitu tadi dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk pembiayaan, atau yang sering dikenal dalam istilah dunia perbankan adalah lendingnya. Selanjutnya adalah Bank Perkreditan Rakyat atau sering kita kenal dengan sebutan BPR ya. Jadi BPR ini merupakan bank khusus yang bank khusus yang melayani masyarakat kecil dalam suatu kecamatan ataupun pedesaan. Jadi umumnya ya, bank BPR itu terletak pada sekitar daerah pedesaan, kecamatan, biasanya seperti itu BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Untuk BPR dan juga bank umum itu hampir mirip dan hampir sama ya. Namun BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini cakupannya relatif sempit dibandingkan bank umum ya. Tuh, lebih sempit dan lebih kecil. Ini ada salah Ibu agak salah tulis ya. Jadi BPR ini Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan bank umum, namun cakupannya kecil. Bedanya adalah BPR tidak dapat mencetak uang giral dan melaksanakan transaksi pembayaran. Ini bukan mencetak ya, tapi maksudnya mencetak. Oke, selain lembaga keuangan perbankan ya, itu juga ada beberapa lembaga keuangan pembiayaan ya teman-teman. Jadi lembaga pembiayaan itu sering disebut juga sebagai lembaga leasing. Mungkin teman-teman sering familiar mendengar kata-kata leasing. Jadi lembaga leasing ini merupakan lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah membantu masyarakat untuk membayar barang atau jasa yang ingin dibelinya, dan masyarakat akan mencicilnya pada lembaga pembiayaan. Jadi misalnya ya, masyarakat yang ingin membeli suatu barang dan
dana yang dimilikinya tidak mencukupinya, maka seseorang tersebut atau masyarakat tersebut dapat melakukan pembiayaan kepada leasing untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya, ini misal saja ya. Misalnya Pak Budi ya, Pak Budi ingin membeli sebuah mobil di dealer. Namun harga mobil tersebut misalkan 250 juta. Namun Pak Budi ini hanya memiliki dana 50 juta. Maka nanti Pak Budi dapat melakukan pembiayaan kepada suatu lembaga leasing atau lembaga pembiayaan. Contoh lembaga pembiayaan atau leasing misalnya itu Adira, FIF ya, itu sebagai contoh lembaga pembiayaan. Nah, Pak Budi tadi yang ingin melakukan pembelian berupa mobil, maka akan melakukan suatu perjanjian pada lembaga leasing untuk membantunya memperoleh barang tersebut. Nanti setelah Pak Budi dan juga lembaga pembiayaan melakukan kontrak perjanjian tertulis, maka lembaga pembiayaan tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada dealernya. Jadi yang perlu teman-teman ingat, nanti pembedaan antara lembaga bank, kalau bank memberikan pembiayaan atau kredit, nah masyarakat akan diberikan uang secara langsung, sementara dalam leasing itu nanti lembaga pembiayaan ini akan memberikan uang dalam hal barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat diberikan langsung oleh dealernya. Contoh dari kasus Pak Budi. Jadi nanti Pak Budi dapat membeli barang dalam bentuk mobil tersebut pada dealer yang dibiayai atau dibayarkan oleh lembaga leasing ya. Nanti untuk selanjutnya Pak Budi mengangsurnya atau mencicil kepada lembaga pembiayaan yang telah dipilih olehnya. Oke, jadi ini adalah beberapa perbedaan antara lembaga bank dan juga lembaga pembiayaan. Nah, dalam lembaga perbankan ini, lembaga tersebut dapat mengumpulkan dana dari masyarakat ya. Sedangkan dalam lembaga pembiayaan, maka lembaga tersebut tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Tuh, pertama. Selanjutnya, dalam lembaga perbankan, maka lembaga tersebut menyalurkan uang dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau melakukan pembiayaan berupa kredit kepada masyarakat. Jadi uangnya itu nanti secara langsung diberikan oleh masyarakat. Sedangkan lembaga pembiayaan itu tidak menyalurkan secara langsung uang pada masyarakat. Tadi contohnya yang Ibu berikan ya pada kasus contoh Pak Budi dalam hal membeli sebuah mobil di dealer. Jadi yang membayar mobil tersebut adalah lembaga pembiayaan kepada dealernya. Nanti Pak Budinya akan mengangsur atau mencicilnya pada lembaga pembiayaan. Selanjutnya di sini juga dalam lembaga perbankan, maka bank itu diizinkan untuk menyetak uang giral dan lalu lintas transaksi pembayaran. Sementara dalam lembaga pembiayaan itu tidak boleh ya, tidak diizinkan untuk mencetak uang giral atau melakukan lalu lintas transaksi pembayaran ya. Terus selanjutnya yang membedakan lagi tadi lembaga pembiayaan. Dalam lembaga pembiayaan hanya dapat membantu masyarakat untuk membeli barang ataupun jasa yang diinginkan. Jadi nanti dia sebagai perantara saja ya, dalam hal ada mediator perantaranya suatu perusahaan lain atau lembaga lain. Sementara perbankan ya dari pihak kreditur dan debitur atau antara nasabah bank dan juga perbankan itu sendiri. Sementara dalam lembaga pembiayaan nanti ada nasabah, ada pihak ketiga atau kedua ketiganya ya. Ketiganya itu dealer, nanti pihak keduanya
Pihak keduanya itu adalah lembaga pembiayaannya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi lembaga penjamin simpanan ini adalah lembaga negara yang didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 dan adanya LPS atau lembaga penjamin simpanan itu mulai didirikan pada tanggal 22 September tahun 2005. Umumnya ya, lembaga penjamin simpanan ini hanya menjamin simpanan yang ada di lembaga perbankan, dan biasanya simpanan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan itu adalah berupa dana nasabah atau tabungan nasabah di atas 2 miliar. Lalu bagaimana tabungan yang di bawah 2 miliar? Nah, untuk tabungan yang ada di bawah 2 miliar, maka lembaga penjamin simpanan belum mengcovernya ya. Tapi itu nanti tergantung dari pihak lembaga perbankan akan mengalihkan resiko atau mengalihkan resiko yang mungkin terjadi dalam suatu perbankan kepada lembaga lain. Misalnya ini misal adalah lembaga perkreditan, lembaga asuransi perkreditan, itu contohnya. Baik, dan selanjutnya ini adalah lembaga asuransi ya. Jadi lembaga asuransi merupakan lembaga pengalihan resiko, di mana asuransi ini merupakan perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa premi ya, sebagai bentuk perjanjian, dan perusahaan itu yang mendapatkan premi akan menggantinya bila terjadi resiko. Nah, nasabah ini akan melakukan perjanjian dalam hal pengalihan resiko, dan wajib bagi nasabah akan membayar sejumlah uang ataupun premi. Sementara asuransi itu akan menjamin resiko yang dialihkan oleh nasabahnya ya. Sebagai contoh, misalnya tadi Pak Budi beli mobil ya, mobil baru. Karena mobil baru, Pak Budi untuk mengalihkan suatu resiko yang kemungkinan terjadi dalam mobil tersebut, misalnya terjadi kecelakaan, terus terjadi kehilangan, maka Pak Budi tersebut akan mengalihkan resikonya kepada pihak lembaga asuransi. Nah, nanti dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh Pak Budi, terbitlah yang namanya polis. Jadi polis itu merupakan perjanjian yang dilaksanakan dalam suatu asuransi. Jadi isi polis tergantung jenis asuransi yang akan dialihkan oleh nasabah pada perusahaan asuransinya. Nah, misal kalau jadi Pak Budi tadi memberikan sejumlah uang berupa premi untuk mengalihkan berupa resiko kehilangan mobilnya ya misalnya. Nah, bila mana dalam jangka waktu tempo polis tersebut Pak Budi kehilangan mobilnya, maka jelas asuransi akan mengganti mobil tersebut. Namun misal apabila resiko atas mobil tersebut tidak terjadi, maka pihak asuransi tidak akan menggantinya atau tidak akan memberikan resiko tidak akan mengganti resiko yang telah dialaminya, karena memang tidak ada resiko yang dialaminya, maksudnya seperti itu, sehingga uang premi itu dikatakan hangus. Nah, itu nanti perbedaan lagi, nanti ada pembeda antara asuransi syariah dan konvensional ya. Selanjutnya insya Allah teman-teman akan mendapatkan materi asuransi dan bagaimana seluk-beluk yang ada di dalam perusahaan asuransi. Ini hanya pengenalan saja dulu ya. Oke, selanjutnya di sini ada pasar modal ya.
Jadi pasar modal ini merupakan lembaga keuangan yang menawarkan atau menyediakan berbagai surat-surat berharga. Nah, nanti di dalam pasar modal itu terjadi jual beli surat jual beli surat berharga atau yang sering kita dengar dengan efek. Jadi dalam suatu pasar modal itu ada dua pelaku ya. Pertama itu nanti adalah emiten dan investornya, di mana emiten ini merupakan perusahaan yang menjual surat-surat berharga, sementara investor ya dari jelas pihak-pihak yang memiliki uang atau yang akan membeli beberapa surat-surat berharga dalam suatu pasar modal. Oke, selanjutnya lembaga keuangan lainnya adalah di sini lembaga pegadaian. Nah, mungkin teman-teman di sini beberapa sering lewat atau melihat kantor pegadaian ya. Jadi apa sih itu lembaga pegadaian? Nah, lembaga pegadaian ini merupakan suatu badan usaha yang melakukan aktivitas memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan melakukan jaminan berupa barang. Nah, biasanya dalam pegadaian itu pembiayaannya adalah jangka pendek ya, jangka pendek. Jadi masyarakat bila membutuhkan dana untuk cepat cair, mereka dapat menggadaikan barang-barang berharganya, misalnya emas, anting-anting, cincin, BPKB. Ada yang sudah beberapa lembaga pegadaian sudah dapat melakukan kredit atau pembiayaan dalam bentuk gadai BPKB, tapi belum semuanya ya. Baik, itu adalah beberapa lembaga keuangan yang ada di negara kita ya, hanya beberapa saja ya. Selain itu masih ada nggak Bu beberapa lembaga keuangan lainnya? Ada nggak? Ada ya, dana pensiun, taspen dan lain sebagainya, itu juga merupakan lembaga keuangan. Namun pada umumnya lembaga keuangan yang ada di negara kita ini, lembaga perbankan ini bukan peranakan ya, lembaga perbankan maksud Ibu ada lembaga pembiayaan, lembaga pinjaman simpanan, lembaga asuransi, lembaga pasar modal, dan juga lembaga pegadaian. Oke, nanti beberapa materi juga itu ada OJK ya. Kalau OJK nanti ada pembeda antara OJK dan lembaga pinjaman simpanan. Baik, cukup sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat atas beberapa hal materi dalam pemaparan hari ini. Jumpa lagi dalam video selanjutnya. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحائرين ضياء وفي الحشر ظل